Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi dinamika rotasi. Sebelum ke sana, mari kita review terlebih dahulu hal-hal yang sudah kalian pelajari pada bab gerak melingkar dan akan kita gunakan kembali pada bahasan dinamika rotasi. Yang pertama adalah posisi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Seperti yang dapat kalian lihat pada layar, terdapat sebuah ban dari suatu kendaraan. Kalau dilihat dari bentuknya mungkin bisa aja ini sepeda ya. Nah, misal ini ada dua titik, titik 1 dan titik kedua. Nah, kira-kira jika suatu titik pada roda ingin berpindah dari posisi 1 ke posisi yang kedua. Nah, berarti dia harus berputar sejauh, berarti kan dari 1 mau ke 2. Berarti kan dia harus berputar. Taruhlah kita bilang dia berputar sejauh theta. Begitu. Nah, kalau misalnya kita mengetahui jarak liniernya dari posisi 1 ke 2, maka sudut yang ditempuh atau theta ini yang ditempuh kita bisa cari menggunakan persamaan theta sama dengan S per R. R ini adalah jari-jari dari si rodanya. Atau kebalikannya, misalnya theta-nya sudah diketahui 45 derajat, kita mau tahu jarak liniernya, maka bisa menggunakan persamaan ini. Nah, sambil mengingatkan lagi, satu putaran. Misal dari titik 2, balik lagi ke 2, itu adalah satu putaran. Nah, satu putaran itu sama dengan keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran ini adalah 2πr, ya kan? Di matematika kayak gini. Maka, nah kalau kita masukkan ke atas ini, S-nya kita ganti jadi 2πr. Ada di sini R, ini juga ada R. Berarti tinggal 2π. Nah, theta satuannya itu adalah radian. Nah, satu putaran juga itu sama dengan 360 derajat atau 2π radian. Jadi satuannya ada derajat, ada radian. Terserah kalian mau menggunakan apa. Begitu. Nah, pi-nya nilainya itu 3,14. Yang kedua adalah kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini persamaannya adalah omega sama dengan theta dibagi dengan T. Begitu. Nah, si kecepatan sudut ini ada dua komponen. Ada dua kecepatan sudut yang bisa kita cari. Yang pertama adalah kecepatan sudut rata-rata. Nah, kecepatan sudut rata-rata ini menyatakan nilai rata-rata besarnya perpindahan sudut per satuan waktu. Nah, secara matematis dapat dituliskan seperti ini. Yang kedua adalah kecepatan sudut sesaat. Nah, kecepatan sudut sesaat ini berarti kecepatan sudut pada waktu tertentu atau ketika selang waktunya sangat singkat. Maka persamaannya adalah turunan dari posisi. Begitu. Kalian sudah tahu kan persamaan posisi yang di sebelumnya? Nah, kecepatan itu adalah turunan pertamanya. Begitu. Yang ketiga adalah percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini sama dengan kecepatan sudut. Ada yang rata-rata, ini persamaan umumnya. Ada percepatan sudut rata-rata, persamaannya seperti ini.
Kalau tadi perpindahan 2 dikurangi dengan theta 1, theta 2 dikurangi theta 2. Kalau di percepatan berarti omega 2 dikurangi omega 1. Jangan lupa ya, ini disebutnya omega. Nih, yang ini. Ini omega, bukan W. Nah, dibagi dengan T2 dikurangi T1, delta T. Kemudian ada percepatan sudut sesaat. Persamaannya adalah ini. Nah, si percepatan sudut sesaat ini, turunan keduanya diturunkan 2 kali dari posisi. Nah, kalian bisa menggunakan ini atau turunan dari kecepatan. Begitu. Semoga kalian sudah belajar ya di matematika tentang turunan. Itu biasanya di bab mengenai limit. Yang keempat ada persamaan gerak rotasi. Nah, persamaan posisi yaitu theta pada waktu T sama dengan theta 0 plus minus omega T, kemudian theta T sama dengan theta 0 plus minus omega 0 T plus minus setengah alfa dikali T kuadrat. Ini untuk persamaan posisi. Kemudian ada persamaan untuk kecepatan. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat pada layar. Nah, sebetulnya yang kita bahas ini tidak beda jauh di gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan pada materi gerak lurus di semester 1 gitu ya kalau nggak salah, di kelas 10. Ini polanya sama. Kalau dulu theta itu adalah S atau jarak, omega itu adalah kecepatan, kalau alpha itu adalah percepatan. Begitu. Semoga kalau misalnya kalian sudah hafal yang dulu, kalian tinggal ganti saja simbolnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi, yaitu misalnya 1, theta sama dengan S dibagi R. Kemudian kalau di kecepatan, V sama dengan omega dikali R. Kalau di percepatan, nah kalau percepatan sendiri ini adalah akar dari percepatan tangensial dikuadratkan ditambah dengan percepatan sentripetal dikuadratkan. Nah, percepatan tangensial itu diperolehnya dari alfa dikali dengan jari-jarinya. Kemudian kalau percepatan sentripetal itu didapat dari kecepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jarinya. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas di gerak melingkar. Kalau kalian masih lupa-lupa ingat, silakan cek video tentang gerak melingkar ya. Nah, setelah review tadi, mari kita langsung masuk ke dinamika rotasi. Mari kita bahas satu kata per kata dari kata dinamika. Nah, dinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab dari gerak tersebut. Nah, jadi ada kinematika, ada dinamika. Kalau kinematika, kita tidak meninjau penyebabnya. Tapi kalau di dinamika, kita tinjau siapa yang bikin bendanya bergerak. Nah, kemudian kata yang kedua adalah rotasi. Rotasi itu yang seperti apa? Beda tidak kira-kira dengan gerak melingkar? Ya. Nah, rotasi itu adalah perputaran suatu benda terhadap sumbu putarnya. Oke, nah di dinamika rotasi ini ada beberapa besaran-besaran fisis yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah momen gaya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada layar, terdapat sebuah pintu. Yang warna hitam itu adalah engselnya. Nah, kemudian, misal kita pasang 3 buah titik. 1, 2, 3. Pertanyaannya,
pada titik berapa pintu terasa lebih berat ketika kita dorong? Nah, kalian bisa coba secara langsung di rumah kalian masing-masing, di pintu yang kalian miliki, dengan ketiga titik ini. Jawabannya kira-kira apa? Oke, mudah-mudahan dicoba ya. Nah, jawabannya adalah pada titik nomor 1. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa si gagang pintu itu diletakkan di angka 3, bukan di nomor 1 ataupun di 2? Itu karena, lihat, dari engsel ke gagang pintu itu ada jarak. Nah, semakin dekat si gagang pintunya itu dengan engsel, maka akan semakin besar gaya yang harus kita berikan ketika kita mau membuka pintu tersebut. Makanya dipasang jauh tuh dari engsel ke gagang pintu. Nah, itu dia yang namanya momen gaya. Gaya yang kita kasih untuk mendorong pintu itu disebut momen gaya. Sehingga si pintunya itu berrotasi. Nah, persamaan momen gaya ini adalah torsi sama dengan R cross F. Nah, momen gaya itu nama lainnya adalah torsi ya. Nah, simbolnya yang ini. R cross F. R itu adalah jarak dari engsel ke gaya yang kita kasih. Misal di gagang pintunya di sini. Berarti jaraknya, nah ini misalnya R-nya. Begitu. F-nya adalah gaya yang kita berikan. Lihat, ini adalah perkalian cross atau cross product. Kalau cross berarti dia bisa kita tulis adalah RF sin theta. Kenapa bisa sin? Coba kalian cek video di tentang vektor ya. Nah, sekarang masih membahas tentang momen gaya. Kita misal ada punya batang yang berwarna oranye ini. Yang warna hitam segitiga adalah titik tumpunya. Atau kita bisa sebut juga engsel kalau tadi di pintu. Nah, panah yang warna hitam ini adalah gaya yang kita kasih. Taruhlah ini F. Oke. Si batang ini panjangnya sebesar L. Nah, kalau misalnya kita dorong seperti ini, didorong ke bawah, berarti dia akan berputar ke bawah. Atau kita bilang searah jarum jam. Nah, kalau misalnya searah jarum jam, arah perputarannya searah dengan jarum jam, kita bikin suatu perjanjian. Itu nilainya adalah positif. Ya. Nah, tapi kalau misalnya si gayanya kita pindah jadi dari bawah sini. Ini misal F1, ini F2. Si F1-nya nggak ada. Kita dorong. Berarti ya, kalau terlihatnya dari sini. Kita dorong ke atas. Berarti dia muternya ke sini. Nah, berarti dia berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Arti nilainya ini akan negatif. Kenapa kita bahas seperti ini? Ini akan, karena biasanya di soal-soal itu tidak hanya satu gaya yang diberikan. Nah, misal nih, ini adalah F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian L-nya adalah 1 meter. Kemudian saya kasih gaya lagi di sebelah sini sebesar F2 yaitu 5 Newton. 5 Newton dengan jarak dari sini ke sini itu adalah 80 berarti ya sentimeter. Berarti kalau ini jadi 100 cm. Nah, sekarang ditanyakan berapa sih
torsi yang bekerja pada batang ini. Lihat ini, ada dua buah gaya. Kalau gayanya lebih daripada satu, maka yang kita cari adalah sigma atau resultan dari torsi dari gaya-gaya yang bekerja pada si batang ini. Maka tulisannya adalah sigma torsi. Berarti ini sigma dari R cross F. R cross F. Nah, kita lihat gaya yang pertama dulu. Yang pertama dia searah jarum jam, berarti dia positif. Kemudian nilainya adalah 10, F-nya 10, R-nya adalah 1 meter. Nah, sekarang kita lihat yang F2. F2 itu dia arah putaran si batangnya ketika dikasih gaya F2 ini berlawanan arah jarum jam. Maka nilainya adalah negatif. Gayanya adalah 5, R-nya adalah 80 cm atau 0,8 meter ya. Berarti ini 10 dikurangi 5 kali 8, 44 berarti. Ini 6 Newton. Nah, ini dia resultan torsi, resultan momen gaya yang bekerja pada batang. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, tadi kan katanya torsi sama dengan RF sin theta. Loh kok ini nggak pakai sin? Sinnya kok tidak terlihat? Coba lihat antara F1 dengan batang. F1 dengan batang itu membentuk sudut 90. Nah, ini tuh 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Begitu juga yang F2. Dia nilainya adalah 90 derajat juga, maka hasilnya 1. Kalau di sini mau pakai sin silahkan. Berarti ini tinggal dikasih aja, misalkan ini sin 90 derajat. Atau hasilnya 1. Begitu. Tapi kalau misalnya gayanya seperti ini, misalkan ini F3 membentuk sudut 30 derajat. Gitu ya. Nah, ini harus diresultankan terlebih dahulu. Coba nih, kita bikin garis. Kita proyeksikan dulu. Mohon maaf, bukan resultan tapi proyeksi. Ini berarti F3X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ini adalah F3Y. Nah, kira-kira nih, kalau ini kan sudutnya di sini 30 derajat. Berarti di sini juga 30 derajat ya. Tuh. Nah, F3X ini adalah F3 cos 30 derajat dan yang ini adalah F3 sin 30 derajat. Nah, kira-kira di sini kalian lihat F3X atau F3Y yang bikin si batangnya dia berrotasi. Coba lihat, ini gaya F3X, arahnya itu horizontal. Kira-kira kalau si batangnya, misalkan kita pindahkan ya yang ini F3X ini ke sini. Batangnya akan berputar atau tidak? Tentunya tidak. Kalau arah gayanya seperti ini, dia bukan berputar, tapi malah berpindah. Nah, sedangkan kalau yang F3Y, dia arahnya ke bawah nih, gayanya. Berarti terdorong. Dia akan membuat si batang ini berrotasi. Nah, berarti kalau misalnya ini torsi akibat gaya yang ketiga itu tadi kan RF sin theta. Nah, atau R cross F ya. Nah, R-nya adalah misal jaraknya adalah 0,5 meter. Setengahnya. Jarak dari titik tumpu ke sini, ke gaya.
Maka ini adalah 0,5 dikali dengan F3, F yang bekerja adalah F3Y. F3Y. Berarti 0,5 dikali dengan F-nya itu 10 lah ya, taruh. Dikali sin 30 derajat. Berarti 0,5 dikali 10 dikali setengah. Hasilnya adalah setengah. Nah, begitu kurang lebih ya untuk momen gaya. Jadi kalian harus lihat, dia membentuk sudut berapa derajat terhadap si bendanya. Selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia itu merupakan tingkat kelembaman suatu benda untuk bergerak rotasi. Nah, momen inersia ini ada dua buah yang kita bahas di sini. Ada momen inersia benda titik, yang persamaannya itu adalah I sama dengan mr kuadrat. I itu adalah simbol dari momen inersia, M-nya adalah massa benda titiknya, R itu jarak antara massa benda titik atau benda titiknya dengan sumbu putarnya. Begitu. Kemudian ada momen inersia benda tegar. Benda tegar itu yang seperti apa sih? Nah, benda tegar adalah benda yang jika dikenai gaya, jarak antar partikelnya tidak berubah. Begitu. Nah, karena berarti benda tegar itu disusun oleh berbagai macam titik, berjuta-juta titik, maka untuk cari momen inersianya itu menggunakan integral dari R kuadrat dm. Begitu. Nah, contoh benda tegar itu ada batang, silinder, cincin tipis, dan bola. Tipe, mohon maaf. Nah, kalau kalian sekarang belajar tentang momen inersia, khususnya, kalian sudah tidak usah lagi mencari integral dari R kuadrat dm. Karena sudah disediakan momen inersia benda tegar dari berbagai macam benda. Seperti yang dapat kalian lihat pada layar, nah ini adalah benda-benda yang biasanya suka diberikan di soal-soal tentang dinamika rotasi. Begitu. Kalian juga bisa dapat cari di buku atau di Google, silahkan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau penurunannya kenapa misalkan dapat I-nya adalah setengah mr kuadrat. Nah, itu nanti kalian dapat di kuliahan. Kalau sekarang tidak usah. Langsung menggunakan ini saja. Nah, kita masih bahas tentang momen inersia. Kita lihat ada sebuah batang yang panjangnya adalah L. Kemudian dia diputar di tengah-tengah. Misalkan itu garis hitam yang ini. Nah, yang ini adalah sumbu putarnya. Nah, biasanya ada simbol kayak gini. Ini berarti sumbu putar. Itu kita anggap ini di tengah-tengahnya. Begitu. Tadi kan di sana sudah ada ya. Sudah ada kalau misalkan batang atau silinder, kalau tidak salah namanya, ketika diputar di tengah, I-nya itu adalah berapa. Sekarang kalau misalnya si sumbu putarnya kita pindahin jadi ke pinggir. Nah, kira-kira berapa nih? Begitu. Nah, ini di tengah-tengah, ini kita anggap bahwa si sumbu putar ini berada di pusat massa. Pusat massa. Maka ketika kita mau mencari I yang di sebelah sini, kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan I di pusat massa ditambah dengan
massa dikali dengan D kuadrat. D itu adalah jarak antara pusat massa ke sumbu putar yang baru. Begitu. Bisa menggunakan ini. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah ketika sebuah katrol dihubungkan dengan beban. Nah, ini sebetulnya sudah kalian pernah pelajari di kelas 10. Cuma kalian hanya meninjau gerak translasinya saja. Sedangkan sekarang kita akan gerak translasi itu berarti cuma gerakan M1 naik, M2 turun. Begitu. Kalau misalnya dulu kita nggak lihat si katrolnya itu muter atau enggak. Sekarang kita lihat nih katrolnya muter atau enggak. Ditinjau. Begitu. Biasanya dulu kan suka dianggap katrolnya tidak bergerak. Nah, kalau di dinamika rotasi, kita akan perhitungkan. Kita lihat ini dari gambarnya saja, dari bentuknya saja sudah terlihat bahwa M2 ini lebih besar daripada M1. Kita tinjau dulu kalau misalkan disediakan yang seperti ini ya. Kita kasih massa dulu aja lah ya. M1-nya adalah 10 kg, M2-nya adalah 20 kg. Nah, kemudian kita tinjau dulu gerak translasinya. Berarti kita lihat yang translasi dulu. Translasi. Berarti kita tinjau satu-satu nih. Yang benda 1. Benda 1 berarti ini M1. Kita lihat. Karena dia punya massa, M1 ini punya massa, maka dia punya berat. Kita tuliskan itu adalah W1. Dia digantung oleh sebuah tali. Nah, si tali ini pasti tegang karena dia menahan berat dari benda 1. Nah, maka kita bisa tuliskan berarti ada tegangan tali 1. Arahnya pasti berlawanan. Kalau tidak berlawanan, ya jatuh. Begitu ya. Dia tidak akan bisa tergantung seperti ini. Maka kalau kita tinjaunya translasi, maka menggunakan hukum 2 Newton. Yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita lihat. Arah gerak bendanya kemana nih? Ke sini kah? Atau ke sebelah sini? Kalau dilihat dari gambarnya ya, ini kan lebih berat M2, maka gerakannya pasti ke sini. Yang searah dengan sumbu putarnya, yang searah dengan gerakan bendanya, maka itu yang positif. Gerakannya ke sini ya, karena M2-nya lebih berat. Berarti yang searah nih dengan gerakan si sistem ini adalah T1. Maka T1 yang positif. Sedangkan W2 itu berlawanan, maka dia negatif. Berarti ini M1 dikali dengan A. Nah, kemudian lanjut kita ke benda yang kedua. Oke, masih sama. Benda 2 berarti dia punya W2, kemudian dia juga punya tegangan tali. Kita sebut T2. Sekarang, masih menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, tadi di sini yang searah dengan gerakan sistem itu yang positif. Kalau di kasus M2, di benda yang kedua, yang searah itu adalah yang W2. Maka yang W2 yang positif. Sedangkan yang T2 yang berlawanan. Maka dia negatif. Ini adalah M2 dikali dengan A. Nah, ini adalah kita tinjau gerakan translasinya. Sekarang kita tinjau gerak rotasinya. Kalau rotasi, kita masih ninjau benda 1 dan benda 2 tidak? Nah, kita yang tinjau itu adalah katrolnya. Misal nih ya, ini adalah R-nya, ini adalah jari-jari katrolnya. Ini jari-jari katrol.
Kalau misalkan rotasi, berarti kita menggunakan yang tadi, sigma torsi sama dengan R cross F. Ya. Nah, sekarang lihat nih. Yang bikin si katrol ini muter siapa aja? T2 dan T1. Coba kalau misalnya nih, kan gerakan si bendanya itu ke sini nih, yang ini ya gerakan benda. Kira-kira dari T2 si katrol ini muternya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Gara-gara T2. Nah, tadi kita tinjau dulu T2. T2 ini membuat katrolnya dia berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Coba nih, kan bendanya turun ke sebelah sini ya, ke sini. Nah, gara-gara si T2 ini, si bendanya, si katrolnya ini berputar searah jarum jam. Maka dia positif. Sedangkan gara-gara T1, coba kalau kita tarik pakai T1, katrolnya ini malah berputar berlawanan arah jarum jam. Maka ini jadi negatif T1. R, F. Begitu. Oh, mohon maaf, ini bukan yang R cross F, tapi yang torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, begitu. I alfa. Kan kenapa bisa dapat ini? Kita tahu kan ya, tadi itu kita dapat torsi sama dengan R cos F. Nah, sekarang si torsi ini juga sama dengan adalah I dikali alfa. Momen inersia dikali dengan percepatan sudutnya. Ini sama dengan konsep yang ini nih. Gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, berarti yang ini nih. Nah, yang ini adalah R cos F. Cuma kita belum menggunakan R cos F-nya. Nah, kita ulangi sebentar, kita ulangi dulu ya. Nah, tadi sampai mana? Berarti ini torsi sama dengan R cross F sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, R cross F-nya yang bisa kita cari, yang tadi. Berarti ini T2 dikali dengan jari-jarinya dikurangi dengan T1 dikali dengan jari-jarinya, itu sama dengan I dikali alfa. Nah, karena ini ada R, kalian bisa tulisan kayak gini juga. T2 dikurangi T1 dikali dengan R sama dengan I dikali alfa. Nah, ini dia persamaan untuk digerak rotasinya. Tadi sudah dijelasin ya, kenapa T2 positif dan T1 negatif. Nah, dari sini biasanya yang ditanyakan bisa percepatan bendanya, percepatan sistem, percepatan sistem, percepatan sudut, massanya, seperti itu. Atau tegangan talinya, bisa juga. Begitu, ini kalian tinggal utak-atik, yang diketahuinya masukkan, yang nanti substitusi eliminasi lah ya, seperti itu. Nah, ini dia ada contoh soal dari dinamika rotasi, tentunya tentang momen gaya ya, yang sudah kita bahas barusan. Ini ada sebuah batang homogen AB, panjangnya 30 cm. Dikenai beberapa gaya seperti tampak pada gambar. Nah, ada 3 gaya, F1, F2, dan F3. Katanya panjangnya 30 cm dan kita tahu ini 20 cm, berarti sisanya ini adalah 10 cm ya. Sekarang kita lihat dulu nih, kita tinjau dulu. Oh, nomor A, besar momen gaya terhadap pusat massa. Kalau terhadap pusat massa, berarti sumbu putarnya itu di
pusat masanya. Kalau misalkan batang homogen, berarti pusat masanya itu ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah. Berarti ini sumbu putarnya. Mohon maaf kalau miring, harusnya tidak miring ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita tinjau nih F1. Yang ditanyakan momen gaya ya. Kita jawab dulu nomor 1. Nomor A, mohon maaf. Yang A itu adalah momen gaya. Momen gaya. Mari kita tinjau dari, karena ada 3 gaya, berarti bakalan ada torsi 1, ditambah torsi 2, ditambah torsi 3. Oke, positif negatifnya nanti kita lihat ya. Nah, torsi 1. Berarti gara-gara F1. Gara-gara F1 kira-kira si batangnya berputar ke mana? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, kita tarik sesuai gaya arah panah F1, maka dia putarnya akan ke sini. Berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti dia negatif. Berarti negatif R. Jaraknya berarti ya, jarak dari F1 ke pusat massa itu karena panjangnya 30 berarti 15 cm. 15 cm 15 kali 10 pangkat minus 2 langsung dikemeterkan dikali dengan 6 Newton dikali dengan sin 90 derajat ya. Sekarang yang F2. Yang F2 kita lihat. Karena dia membentuk sudut 30 derajat, maka kita harus proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ini Y-nya ya, ini Y-nya. Nah, ke sini, ke sumbu X. Ini 30. Ini bukan 30. 30, ini 60, berarti di sini juga 30 ya. Nah, berarti ini ada Fx. F2X itu adalah F2 cos 30 derajat. Kemudian yang ke sebelah sini, ini F2Y adalah F2 sin 30 derajat. Sekarang kita lihat F2 yang mana yang bikin batangnya muter. Kalau lihat dari gaya F2X, dia arahnya ke sebelah sini. Seperti yang tadi, berarti dia nggak bikin muter, tapi dia bikin pindah. Maka dia tidak termasuk. Kemudian yang F2Y nih, yang ini, F2Y. Dia ke bawah, dia bikin muter searah jarum jam. Berarti ini, nah jaraknya adalah, karena dari sini ke sini 10, berarti sisanya ini adalah 5. 5 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 10 dikali sin 30 derajat. Nah sekarang yang F3 nih. F3 dia arahnya mendatar. Kayak tadi F2X. Dia tidak bikin rotasi. Maka ya nilainya 0 gitu ya. Atau gak usah kita tuliskan, tidak apa-apa. Nah kemudian ini berarti 15 kali 60 berapa? 15 dikali 6, kok 60 ya? 15 dikali 6, 90. Dibagi 100 berarti 0,9. Ini nilainya 0,9. Negatif. Ditambah dengan 5 dikali 10. 5 dikali 10 dibagi setengah. Ya, dibagi setengah. Dibagi 100. Hasilnya 1. Nah, ini nilainya jadi minus 0,1. Kurang lebih seperti ini ya.
Oh, ini 0,25, mohon maaf bukan 1, salah ngitung. Berarti ini 0,25. 0,25 dikurangi 0,9. Ini hasilnya adalah negatif 0,65. Nah, ini tergantung perjanjian ya, karena tadi perjanjian kita berlawanan arah adalah negatif dan searah adalah positif. Kalian bebas menggunakan perjanjian di sekolah kalian masing-masing bersama guru kalian masing-masing. Yang selanjutnya yang nomor B. Momen inersia batang jika sumbunya 1/4 dari kiri batang. Dari kiri batang. Oke. Boleh kita hapus dulu ya yang ini, yang coret-coretan. Nomor A. Tadi apa? Momen inersia batang jika sumbu putarnya 1/4 dari kiri batang. 1/4 dari kiri batang. Berarti taruhlah di sebelah sini lah ya. Ini 1/4. 1/4. L. Ini kan tengah-tengahnya nih. Misal ini tengah-tengahnya. Ini tengah-tengah, berarti di sini, dari sini sampai sini adalah setengah L. Setengah L. Nah, momen inersianya berapa ketika diputarnya di sebelah sini? Nah, kalau tidak salah, momen inersia kan momen inersia sama dengan momen inersia di pusat massa ditambah dengan md kuadrat ya. Nah, momen inersia di pusat massa kalau batang itu kalau tidak salah 1/12 ml kuadrat karena batangnya L ya. Berarti ini tinggal ditambah M. D-nya adalah D-nya ini setengah, berarti setengah L dikurangi 1/4 L. Ya, berapa nih berarti? 4, 2, kurangi 1. Berarti ini 3/4 L dikuadratkan. Berarti ini 1/12 ml kuadrat plus ini berarti 9/16 ml kuadrat. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini ternyata bukan 1/12, di apa namanya? Momen inersia di pusat massanya kalian bisa ganti. Oh ya betul, 1/12 ml kuadrat. Nah, ini adalah buat latihan kalian. Barangkali mau mencoba sendiri biar lebih paham, silahkan. Ada 2 nomor, silahkan dikerjakan. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.